Shalom, shalom, selamat pagi, terpujilah Tuhan. Di pagi yang cerah ini, kita patut kembali bersyukur sebab dalam anugerah-Nya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi tepat di hari Jumat, tanggal 16 April tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam hari ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari, di tanggal 16 April ini Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, dan Dia Allah yang pasti akan memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang datang menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari kita secara khusus hari ini. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Hari ini kita telah memasuki di hari yang ke-25 dalam pembacaan ini, dan itu artinya kita akan membaca kitab Keluaran pasalnya yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-40. Saya terus percaya bahwa saudara terus setia mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini, maka Anda akan semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar secara khusus dalam pasal hari ini. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan buat kita ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ke-8. Judul perikopnya adalah petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Sampai saat ini masih banyak perdebatan di antara kalangan Kristen mengenai persembahan. Apakah umat wajib memberikan persepuluhan, memberikan janji iman, bahkan memberikan persembahan-persembahan khusus, dan masih banyak istilah lain kepada Tuhan melalui gereja atau berbagai lembaga pelayanan Kristen mengenai persembahan ini. Ada orang yang berprinsip memberi dari kerelaan. Ada juga yang menghendaki konsep yang jelas serta keteraturan dan keterukuran dalam memberi. Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, topik persembahan menjadi sedikit tabu untuk dibicarakan dengan alasan hidup kita lagi begitu sulit dalam keadaan ekonomi akibat pandemi. Dan bahkan saya mendapati bahwa ada beberapa gereja yang memberhentikan sementara kegiatan persembahan ini. Saudara, sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Yesus, dalam bacaan kita hari ini, kita mendapati bahwa Alkitab telah mengajarkan prinsip memberi yang sudah disampingkan jauh oleh ahli Taurat sebelumnya, orang Farisi maupun imam-imam pada masa Yesus. Pemuka-pemuka agama ini menekankan bahwa kewajiban memberi semata ritual yang berujung pada kepuasan diri karena sudah menjalankan kewajibannya. Bacaan kita hari ini menyatakan bahwa Tuhan memerintahkan orang Israel supaya mereka memungut baginya persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Lalu memerintahkan mereka untuk membuat tempat kudusnya supaya dia diam di tengah-tengah mereka. Persembahan bukan sekadar kerelaan dan komitmen untuk menyisihkan berkat jasmani ataupun uang. Persembahan harus dimulai dari hati sebagai ucapan syukur karena kebaikan Tuhan yang telah menjadikan mereka umat-Nya, dan untuk menyatakan ketundukan dan kehormatan mereka kepada Tuhan. Selanjutnya, kehadiran Allah di tengah-tengah umat menjadi alasan yang paling mendasar untuk memberikan persembahan yang terbaik. Hanya saat umat mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu membangun rumah baginya, barulah kehadirannya mereka rasakan secara penuh. Jadi, bagaimana sebenarnya kita memberikan persembahan? Hal yang harus kita perhatikan adalah motivasi yang tepat akan mendorong kita memberikan yang terbaik. Alasan lain kenapa kita memberi persembahan adalah karena kita sudah menerima anugerah terbesar yang tidak terukur dan tidak bisa dibalas dengan apapun yang kita miliki. Dengan memberikan yang terbaik dari uang, waktu, talenta kita, kita sedang menunjukkan kesadaran akan anugerah tersebut. Allah pasti berkenan dan mau hadir di tengah-tengah umat-Nya. Jadi, persembahan kepada Allah bukan soal aturan dan jumlah, apalagi alasan karena pandemi, tapi soal ketaatan kepada Allah Sang Pemberi hidup, serta kesadaran penuh kalau Dia telah memberi hidup bagi kita, serta telah berjanji akan selalu hadir dan ada buat kita. Amin.
Kiranya perenungan kita hari ini semakin memberikan kita sebuah pemahaman yang benar bahwa memberi persembahan kepada Allah dalam situasi apapun adalah sebagai salah satu tanda kita taat kepadanya, sebuah tindakan ketundukan, tindakan kasih, dan tindakan kesadaran kalau Allah adalah sang sumber kehidupan dan yang telah memberikan hidup itu bagi kita. Diberkatilah kita lewat perenungan kita hari ini. Kiranya diberkati kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang diperbuat tangan kanan dan tangan kiri kita diberkati olehnya. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada, dari hari ini sampai Maranatha. Kristus Yesus datang kali kedua menjemput kita yang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.